Seorang pria di California ditahan setelah memanjat wahana hiburan setinggi 91 meter. Kejadian tersebut terjadi di Taman Hiburan Knott's Berry Farm di Buena Park, California, Sabtu 17 Juli. Dilaporkan oleh CBS, saat itu sekitar pukul 7.20 waktu setempat, pihak taman menyadari adanya pria yang memanjat salah satu wahana. Pria yang tidak disebutkan namanya itu diketahui memanjat Supreme Scream Tower, sebuah wahana turbo drop yang mirip histeria. Setelah memanjat tiang-tiang wahana, pria itu kemudian diam di atas sana sekitar 1 jam dan menolak turun. Untuk melihat video asli, dapat dicek di kolom deskripsi di bawah ya. Beruntung, tim darurat dan penegak hukum setempat segera datang setelah dihubungi oleh pihak taman bermain. Beberapa pengunjung mengatakan pada CBS lokal kalau saat itu listrik dimatikan demi proses evakuasi. Seorang pengunjung bahkan mengatakan bahwa roller coaster yang dinaiki rekannya tiba-tiba mati saat itu. Beberapa pengunjung juga ada yang mengabadikan momen saat itu dan mengunggahnya di Twitter. Setelah diturunkan dengan selamat, pria tersebut diketahui dibawa oleh ambulans menuju rumah sakit lokal setempat. Polisi mengatakan pria itu akan menjalani pemeriksaan mental serta interogasi oleh pihak polisi. Belum ada informasi lebih lanjut terkait kondisi pria tersebut. Gadis Instagram pendaki tempat tinggi terjebak di kren. Kren Girl menggantung di atas Toronto. Seorang wanita yang suka mencari petualangan diperintahkan untuk menjauh dari atap dan situs bangunan tinggi oleh pengadilan di Kanada setelah ia bertengger di kren konstruksi di atas Toronto selama beberapa jam pada hari Rabu. Rekaman kamera CCTV menangkap saat Marisa Lazo berusia 23 tahun berkeliaran di sekitar pagar sebuah bangunan dan kelihatannya ia merencanakan sesuatu sekitar pukul 2.30 pagi. Dan jelas bahwa Lazo berencana untuk ke atas. Sekitar 1 jam kemudian, dia ditemukan menggantung di ujung kren, 150 kaki di atas tanah. Polisi dan pemadam kebakaran dipanggil dan upaya penyelamatan dimulai sekitar pukul 6.30 pagi. Tetapi butuh 2 jam sehingga ia akhirnya berhasil turun. Pendaki tinggi ini terlihat tenang ketika ia diborgol oleh polisi, dibawa ke usungan dan kemudian dimasukkan ke ambulans. Pemadam kebakaran percaya Lazo mendaki struktur kren yang seperti tangga ke puncak, kemudian meluncur ke kaitnya menggunakan kabel. Salah satu teman Lazo mengatakan dia adalah pencari petualangan yang suka ketinggian dan mereka tidak terkejut melihat aksi terbarunya ini. Lazo adalah pemilik akun Instagram ini yang mendokumentasikan aksi petualangan pendakiannya sebelum akun dihapus. Lazo, warga negara Amerika dan Kanada, menghadapi 6 hitungan pelanggaran. Dia dirilis dengan uang jaminan $500 Kanada dengan kondisi yang melarang dia dari situs konstruksi dan atap. Dia akan kembali ke pengadilan untuk sidang lain pada 17 Mei. Meskipun kami curiga kalau petualangan pendakian Marisa Lazo masih belum selesai. Seorang anak laki dalam kondisi kritis setelah terjatuh dari sebuah permainan di Taman Rekreasi di Phoenix, Arizona pada 27 November. Kecelakaan itu telah meretakkan tengkoraknya dan mengalami pembengkakan otak. Dominic Leal, berusia 12 tahun, menaiki waterlock bersama dengan saudara perempuannya di Pony Castle and Coasters. Kakek nenek Leal mengatakan melambaikan tangannya dan berteriak bahwa dia bergeser ke belakang. Dia kemudian berdiri. Kakeknya mengatakan kaki Leal kemudian entah bagaimana terjebak di suatu tempat di dekat bagian atas kendaraan. Ia kemudian kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sisi setelah diseret jauh. Tingginya kira-kira 30 kaki. Kepala Leal terbentur setidaknya sekali selama jatuh dan telah dioperasi untuk mengurangi tekanan pada otaknya yang disebabkan oleh pembengkakan. Foto ini diambil 10 menit sebelum kecelakaan. Dominic Leal sekarang tergeletak di ranjang anak-anak rumah sakit Phoenix, berjuang untuk hidup. Keluarganya menuntut pengelola taman dari apa yang terjadi sebelum Leal jatuh. Jatuh, sangat jatuh. Seorang wanita di Portland berada di rumah sakit setelah menghancurkan kondominium mewah tetangganya dan kemudian melemparkan dirinya sendiri ke tempat pembuangan sampah dari lantai 16. Stephen Lofton mengatakan kepada The Oregonian bahwa wanita itu dalam keadaan manik dan gila ketika dia menggedor pintunya sekitar makan siang pada hari Senin. Saat dia membuka pintu, dia bergegas masuk dan menjadi liar, melempar dan memecahkan barang dan benar-benar menghancurkan apartemennya. Dia akhirnya berlari ke lorong dan mulai bertarung secara fisik dengan pacarnya yang kondominiumnya berada di
di lantai yang sama. Pada titik ini, Lofton mengatakan dia menutup pintu dan memanggil polisi. Polisi menduga wanita itu kemudian naik ke saluran sampah sendiri dan mulai terjun 16 lantai ke bawah. Tim penyelamat kemudian menemukan dia tidak sadarkan diri dan dengan cedera kepala serius di area pengumpulan sampah bangunan dan membawanya ke rumah sakit. Pada Selasa sore, petugas pemadam kebakaran tidak memiliki informasi terbaru tentang kondisinya. Menurut Lofton, wanita yang tidak disebutkan namanya ini tidak tinggal di gedung, tetapi dikenal di lantai karena dia dan suaminya memiliki perkelahian yang keras dan pertengkaran fisik. Warga mengemukakan kekhawatiran mereka tentang pasangan itu ke manajemen beberapa kali meskipun sepertinya tidak ada yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pengen romantis tapi malah jadi celaka. Wanita ini dilamar kekasihnya di puncak gunung, tapi kemudian mereka berdua jatuh dari tebing yang tinggi. Diberitakan oleh Conan Zaitong, seorang pria 27 tahun melamar kekasihnya, wanita 33 tahun, pada 27 Desember lalu. Pasangan yang berasal dari Carinthia, Austria ini sudah memakai sepatu salju ketika mereka pergi ke Gunung Valkert karena sedang musim dingin. Pria itu kemudian melamar sang kekasih yang langsung mengatakan ya dengan bahagia. Namun sesuatu terjadi setelah mereka merencanakan masa depan mereka. Wanita itu terpeleset dan kekasihnya mencoba memegangnya, tapi ia juga ikut terpeleset. Pasangan itu kemudian jatuh dari tebing setinggi 200 meter yang penuh dengan bebatuan. Untungnya tebing itu tertutup salju sehingga tidak membuat mereka terluka. Wanita itu jatuh ke atas danau es yang membeku, sementara kekasihnya terjun bebas dan mendarat di tepi sebuah tebing, sekitar 15 meter di bawah tebing tadi. Seorang wanita yang menjadi saksi insiden itu langsung melaporkan ke pihak berwajib untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, helikopter Alpine 1 terbang di atas mereka. Tim penyelamat segera menarik pria itu dengan tali, sementara kekasihnya diselamatkan oleh seorang penjaga gubuk di Valkert Sea dengan menggunakan skido atau kendaraan salju. Pasangan tersebut lalu dirawat di rumah sakit dan si pria didiagnosis mengalami patah tulang belakang, sementara si wanita mengalami gegar otak tapi masih bisa berhasil selamat. Melamar kekasih dengan cara romantis sih boleh-boleh saja, tapi harus perhatikan keselamatan juga ya. Peloncat bungee jumping Brasil tewas karena tali terlalu panjang. Video ini menangkap saat mengejutkan ketika seorang pencari sensasi Brasil meninggal di depan keluarganya. Insiden terjadi pada hari Minggu di negara bagian Sao Paulo ketika laki-laki berusia 36 tahun berpikir akan menjadi ide yang keren untuk melompat dari jembatan setinggi 130 kaki dengan tali elastis terikat di pergelangan kakinya. Satu-satunya masalah dengan hal itu adalah tidak ada yang memastikan apakah kabel terlalu panjang. Laki-laki membanting ke tanah kepala terlebih dahulu, tetapi entah bagaimana tidak segera tewas. Petugas tiba di tempat kejadian dan bergegas membawa pria ke rumah sakit. Tapi trauma kepala terbukti terlalu besar dan ia tewas segera sesudahnya. Namun hal-hal bisa saja jauh lebih buruk. Pria awalnya berencana untuk melompat dengan anaknya yang berumur 6 tahun, tetapi memutuskan pada menit terakhir bahwa ia akan melakukannya sendiri. Namun sayangnya anak laki-laki yang malang menyaksikan kematian tragis ayahnya. Istri pria merasa ngeri, saudara dan pacar saudaranya juga menyaksikan bungee jumping fatal itu. Laki-laki telah mempekerjakan tim spesialis olahraga ekstrim untuk membantu dia melakukan lompatan. Polisi menyita peralatan tim dan sedang menyelidiki kematian pria.